Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga dia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pesta pembaptisan merupakan pesta antara Allah dan manusia sepakat menjadi satu. Ditandai dengan langit yang terbuka dan Roh Kudus turun. Sehingga surga tidak lagi terpisah dengan dunia. Kita yang hidup di dunia bisa merasakan kehadiran surga. Penghubungnya di mana? Penghubungnya siapa? Kita pasti bisa menduga. Yesus. Yesuslah yang membuat Allah dan manusia menjadi satu. Yesuslah yang membuat hidup kita tidak melulu manusiawi, tetapi sekaligus ilahi. Relasi kita dengan sesama tidak lagi melulu manusiawi. Maka pembaptisan menjadi sangat penting. Pada saat itu, ketika Yesus dibaptis, langit terbuka dan suara Bapa mengatakan, "Engkaulah putra kesayanganku, kepadamulah aku berkenan." Dan ini juga sangat penting kata-kata ini. Pentingnya ada di mana? Pentingnya ada pada apa yang dilakukan oleh Yesus itu berkenan kepada Bapanya. Tentu bukan masalah Yesus di sini, tetapi masalah kita. Sepanjang sejarah, manusia itu ingin hidup baik dan benar, mencari dengan berbagai macam jalan. Ada yang menemukan dengan jalan Tao Te Ching, ada yang menemukan jalan dengan Buddhisme, ada yang menemukan jalan dengan Konfusianisme, ada yang menemukan jalan dengan berbagai macam jalan, ada yang dengan panteisme, ada yang dengan jalan macam-macam, menyembah alam dan sebagainya.
dan tidak pernah ada kepastian, tidak pernah ada konfirmasi. Mengapa? Karena itu berarti kita yang terbatas manusia ini mencoba mencari jalan untuk menemukan yang tak terbatas. Ya oke, tetapi tidak pernah secara natural, tidak pernah bisa sampai. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa mengetahui yang tak terbatas? Bagaimanapun kita manusia ini menemukan jalan mencapai Allah yang begitu besar. Tidak bisa, mau dengan cara apapun tidak bisa. Hanya ketika Allah yang tak terbatas itu menjadi terbatas, menjadi manusia, nah itu baru kita bisa ngerti. Karena itu ketika Yesus kemudian dibaptis dan surga terbuka dan mengatakan, engkaulah anak kesayanganku, kepadamulah aku berkenan, manusia sekarang mempunyai contoh yang jelas. Kalau mau jadi manusia itu seperti apa? Yesus, udah selesai. Dengan cara-cara yang lain tidak tepat. Karena bagaimanapun dikatakan dalam teks lain dalam Injil Yohanes, tidak ada yang mengenal Allah, tetapi putra yang selalu bersama dengan Allah, dia yang menyatakannya. Nah, begitu. Lalu sejak saat itu manusia tidak lagi di dalam kegelapan, tidak lagi tersesat karena tidak tahu jalan, karena jalannya jelas, yaitu Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Perkara kita tidak mau ikut itu bukan salahnya Tuhan Yesus. Kalau kita merasa bahwa ada jalan lain yang lebih baik untuk sampai kepada Tuhan, bukan salahnya Tuhan Yesus. Salahnya pastor paroki, tidak kasih tahu. Kalau pastor paroki sudah kasih tahu dan tidak ikut, bukan salahnya pastor paroki. Karena itu tugas saya selesai hari ini mengatakan hal itu. Tinggal Anda yang kemudian mengambil keputusan. Kalau mau jadi manusia, ya ikut manusia itu satu itu. Karena itu hari ini penting sekali. Dan ketika Anda dibaptis, Anda menyatakan bahwa yes, saya mau ikut Yesus itu. Saya sekarang menjadi Kristen, percaya kepada Kristus. Artinya saya sudah bukan lagi manusia yang bingung cari jalan kemana. Tidak, saya sudah tahu dan kemudian sudah menyatakan komitmen saya untuk ikut pribadi satu itu dari Nazaret. Lalu kemudian jalan terbuka. Kalau kita lihat kita sendiri sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis beda sekali. Saya sendiri selalu menyaksikan pribadi-pribadi yang sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis. Berubah sungguh-sungguh total. Entah cepat, entah pelan-pelan. Tapi perubahan itu terjadi. Kalau Paulus mengatakan kepada umat di Korintus, lihatlah dirimu sebelum mengenal Kristus. Dan sekarang ketika sudah mengenal Kristus. Betapa berubahnya itu. Mengapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu aktif membimbing. Ada yang cepat sekali, ada yang lambat sekali, tetapi jelas kehidupan baru sudah dibukakan. Tergantung kerjasama kita kepada Roh Kudus itu. Maka pembaptisan itu penting sekali. Itu membuka jalan untuk bisa terbuka terhadap karya Roh yang sudah ada di hati kita masing-masing. Dan karena itu pembaptisan merupakan pintu masuk untuk mengenal Kristus dan mengikuti Dia secara lebih konkret dan kalau dalam arti tertentu bisa juga dikatakan radikal. Meskipun sekarang kata radikal menjadi agak negatif. Tetapi itulah fungsi pembaptisan, membuka jalan baru bagi kita semua untuk mengarahkan langkah yang lebih pasti hidup mengikuti Yesus dengan segala polanya, pertimbangan-pertimbangannya, keputusan-keputusannya, pilihan-pilihannya. Kita ikut Dia. Dan itu kemudian mengubah seluruh hidup kita. Apakah kenyataannya begitu saya tidak tahu. Tetapi itu idealnya. Karena itu pesta pembaptisan Tuhan sangat penting. Dan satu hal yang penting yang di sini adalah penegasan dari surga itu.
Engkaulah putraku yang kusayangi, kepadamulah aku berkenan. Dan itu yang dipegang oleh Yesus. Yang penting Bapaknya berkenan kepada dia. Yang lainnya bagaimana? Penting juga, tapi tidak sepenting pendapat Bapaknya tentang dia. Karena dia hidup berdasarkan ketaatan kepada Bapaknya. Dan karena itu ketika Bapaknya berkenan, beres. Dan ini penting bagi Yesus. Karena nanti dia bisa lebih tenang ketika menghadapi gejolak di masyarakat. Ketika dia dielu-elukan pada waktu hari Minggu Palma, semua orang menebarkan mantelnya dan mengambil daun-daun mengeluhkan dia, inilah Raja Yerusalem, Yerusalem, dengan menaikkan dia di keledai. Yesus tidak terbang tinggi karena dipuji banyak orang. Karena bagi dia yang penting bukan orang yang memuji, tetapi Bapaknya berkenan. Dan itu benar. Sorenya atau Jumatnya, orang yang sama berteriak-teriak dengan kata-kata yang sangat jelas, salibkan dia. Dan dia tidak hancur. Karena dia berpegang kata-kata Bapaknya ini. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Bayangkan kalau Yesus tidak pegang kata itu. Kalau dia berpegangan pada pendapat orang, hidup berdasarkan pendapat orang, habis dia. Dielu-elukan sebagai raja, melambung tinggi, seperti naik di atas awan, langit yang ke-7 atau 9. Begitu dikatakan salibkan dia, awannya hilang, jatuh dia, tidak bisa apa-apa. Maka kita juga perlu memegang sesuatu yang menjadi identitas kita. Sejauh saya mirip dengan Yesus, no problem. Orang lain berpendapat apa? Terima kasih. Tapi saya mirip dengan Yesus, itu yang penting. Karena ada kepastian di situ. Dan itu sesuai dengan janji baptis saya, bahwa saya mau mengikuti Yesus dan meneladan dia, semakin mirip semirip mungkin. Karena ada kepastian di situ. Dan ketika kita hidup tidak bertujuan untuk membuat orang lain terkesan, maka kita sudah bebas. Kita sudah bisa melangkah menempuh jalan salib mengikuti Kristus. Tetapi kalau kita hidup masih tergantung pada pendapat orang lain, kita belum sungguh-sungguh bebas. Marilah kita belajar dari janji baptis kita dan kita pegang janji itu supaya kita semua bisa menjadi seperti Yesus. Menerima pernyataan dari Allah, dari surga, bahwa kita juga adalah anak-anak Allah yang berkenan di hatinya. Amin.